Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast saya kali ini membahas tentang kegagalan. Kegagalan adalah hal yang paling manusiawi yang pasti pernah dialami semua orang. Kegagalan pasti menganggap semua orang bahwa kegagalan adalah hal yang negatif, tetapi sesungguhnya punya hikmah positif di dalamnya. Kenapa? Karena fundamental dari sebuah kesuksesan adalah kegagalan. Entah kegagalan dalam membangun rumah tangga, kegagalan dalam percintaan, ataupun kegagalan dalam mengikuti ujian. Nah, teman-teman, kali ini saya tidak sendirian yang tentunya akan ditemani seseorang di mana dia juga teman saya sendiri dan dia juga pernah mengalami kegagalan yang paling kalian rasakan. Nah, di sini mungkin langsung saja ini dia. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan saya Triyono. eh, Mahasiswa atau kerja, Mas? Oh, mahasiswa mas. Mahasiswa sekarang semester Semester 8 isi Surakarta. di Surakarta. Ambil jurusan apa? Seni rupa. Seni rupa. Oh, berarti sekarang lagi ini ya? Atau skripsi atau gimana sekarang? Sekarang ya skripsi, tapi lebih ke tugas akhir sih, Tugas. bikin karya gitu. Hmm. Oh gitu. Oke. Tadi ini kan temanya tentang kegagalan. Nah, ngomong-ngomong tentang kegagalan untuk Mas Triyono sendiri yang udah pasti eh, kuliah, percintaan pasti pernah mengalami. Itu pernah nggak mengalaminya? Pernah sih, kegagalan tuh lebih ke soal bisnis ya. Oh, bisnis. Gimana Nah, itu bisnis? kalau bisnis itu gagalnya dulu kan kita kerjain bareng-bareng gitu loh sama Sama siapa? sama cewek aku. Oh, sama cewek. Oke, gimana? Jadi kayak tujuannya tuh emang nanti bisa buat tabungan bareng-bareng kayak gitu kan. Tapi ketika udah jalan Oh, itu sorry. Itu bisnis apa itu? itu bisnis ya kayak baju, sepatu kayak gitu. Jualan Online. jualan online. Gimana? Jualan online. Itu itu udah jalan berapa lama kalau boleh tahu? Eh 2 bulanan sih, 2 bulan 3 bulan Hmm, itu udah jalan gitu kan. terus? Terus karena waktu itu ada apa? Ada waktu buat kuliah. Hmm. Itu kan sebelumnya belum masuk kuliah kayak gitu. Jadi kayak masa-masa Covid itu loh. Oh, Udah jalan sekitar segitu. Terus ada kuliah lagi. Jadi aku fokus lebih ke kuliahnya kayak gitu loh. iya. Terus yang online ini enggak jalan jadinya. Yang jualan online nggak jalan jadinya. Hmm. Nah, itu untuk hasil sendiri itu menguntungkan atau gimana? Kalau jualan online itu? Eh, Sebenarnya belum menguntungkan sih ya. Hmm. Cuma kan kalau jualan online kan kita harus upload misalnya sehari berapa atau enggak seminggu berapa kayak gitu kan. Hmm. Tapi itu enggak terjadi. Jadi cuma di awal-awal doang kayak gitu. Sampai akhirnya karena udah nggak fokus di situ dan cewekku sendiri kan dia nggak bisa jalan sendiri kayak gitu loh. Hmm. Karena juga butuh bantuanku kayak gitu. Akhirnya lama kelamaan kayak udah pudar kayak gitu loh. Jadi hilang gitu aja. Berarti sekarang udah gak jualan lagi. Udah nggak jualan. Itu karena alasnya atau karena nggak laku atau karena kamunya sibuk kuliah atau gimana? Sebenarnya kayak di sibuk kuliah aja sih. Soalnya kan ketika upload gambar itu kan pasti ada yang nonton kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak bisa dihitung yang diupload tuh berapa kayak gitu tuh bisa dihitung gitu kan. Sampai sebenarnya kan emang kayak jualan online kayak gitu kan nggak bisa kita upload langsung ada yang beli gitu kan nggak bisa kayak gitu. Hmm. Nah, untuk pelanggan udah ada nggak pelanggannya untuk beli ini jalanin kamu ini? Pelanggan tuh ya bisa dihitung lah 3-4 gitu ada. Itu mungkin ya teman-teman dekatnya aja gitu. Berarti dengan jualan ini termasuk gagal kamu sendiri ya. Tapi nah, kamu ini nggak ada rencana untuk melanjutkan ini nggak? Ini bisnis kamu ini? Ada sih
rencananya ada kayak gitu. Tapi sekarang belum jalan gitu. Belum jalan. Sekarang kayak baru mikir apa, kita introspeksi gitu loh, kegagalan kemarin tuh karena apa kayak gitu. Jadi kita cari bareng-bareng solusinya gitu. Lagi-lagi ya di waktu itu aja, kita nggak bisa ngatur waktunya gitu. Oke. Nah, itu tentang perbisnisan. Nah, tentang kuliah, gimana tentang kuliah kamu? Kalau tentang kuliah, ya itu sebenarnya nggak tahu sih udah gagal atau hampir gagal kayak gitu. Apa di semester 2 lah, semester 2 atau semester 3 kayak gitu, aku nggak masuk gitu loh, masuk kuliah kayak gitu. Sebenarnya ada waktu buat masuk kuliah, tapi karena ada kerjaan yang emang itu kayaknya berat kayak gitu, makanya gue kayak ninggalin kayak gitu aja. Jadi lama-lama aku nggak dapet izin buat masuk lagi kayak gitu, karena absennya kan udah berkurang kayak gitu. Berarti kamu ngulang ini makul Ya berapa? 1 aja sih, tapi itu 5 SKS praktek semua kayak gitu. Nah itu ada ini nggak? Kamu pernah ini nggak ada solusi ataupun konsultasi sama dosen kamu atau gimana? Ada sih. Kalau yang dulu kan jadi gini, aku kan di lukis ya ini. Ketika aku mau ngambil mata kuliah yang ulang ini, aku harus lulus lukis 3 dulu kayak gitu. Nah, sedangkan ini udah masuk semester lukis 4. Kan aku nggak bisa tuh kalau nggak lukis 3 dulu. Makanya aku ada perjanjian sama dosen juga kayak gitu. Tiga dosen lah. Itu ketika aku bisa mengikuti lukis 4 ini, aku boleh ngambil lukis 3 gitu loh. Kan sebenarnya harus urutan. Kayak gitu sih. Dengan adanya perjanjian itu ya udah aku kayak ada semangat gitu loh buat ngerjain lagi gitu kan. Akhirnya diberi kesempatan kayak gitu. Berarti ada solusi itu ya. Oke. Nah tentang bisnis, tentang kuliahan. Nah ini anak muda banget ini. Mungkin tentang percintaan yang pernah dialami gimana? Kalau percintaan, aku lebih ke percintaan sih sebenarnya. Gimana itu? Kalau percintaan sih gagalnya di komunikasinya aja sih. Jadi kadang kan karena aku LDR, Ya. kadang kan ketika ngomong mau menyampaikan hal ini, hal A gitu kan, tapi sana kadang nangkapnya B, karena secara penyampaian pun juga beda, budaya beda gitu. Jadinya kayak merasa kok gagal terus ya kayak gitu. Maksudnya kita udah kayak persiapin baik-baik gitu, hati-hati gitu lah di komunikasinya itu sih sebenarnya. Nah ketika gagal dalam berkomunikasi itu ada cekcok yang ini enggak apa yang berat atau gimana? Mungkin ada satu hari gagal dalam komunikasi salah ini mungkin bisa diatasi berapa hari atau gimana? Kalau diatasi sih sebenarnya gini, ketika ada miskom gitu kan, udah nggak bisa diobrolin lagi, mau nggak mau malam ini nggak tidur, jadi harus diselesain gitu loh. Berarti sih selama kamu baca malam tuh ada masalah di miskom gitu? Enggak, sebenarnya enggak cuma ada masalah aja, tapi emang komunikasi aku sama dia kan tiap hari gitu kan. Jadi emang malam-malam tuh kita udah ngobrol enak tuh ya malam itu. Jadi enggak ketika ngobrol malam sampai malam-malam itu bahas soal masalah tuh enggak. Selama kamu LDR ini kan udah berapa tahun kamu LDR teman-teman? 1,5 tahun. Nah pernah nggak mengalami kegagalan dan itu sangat mungkin bisa dibilang masalah buat pasangan kalian? Ada sih. Aku kegagalannya ini kayak belum bisa bertanggung jawab sama diri aku sendiri kayak gitu. Jadi
ngatur waktu belum bisa. Maksudnya ya lagi-lagi di malesnya itu gitu, sampai kuliah aja ngulang kayak gitu kan, apalagi sembahyang kayak berdoa gitu kan itu jarang kayak gitu. Makanya yang selalu jadi masalah itu ketika kamu ngurus sendiri aja belum bisa, ya nanti gimana kalau kamu ngurus orang lain gitu, misalnya ya cewekmu itu kayak gitu. Itu yang bilang siapa kayak gitu? Ya cewek aku sendiri sih. Tapi kan aku sendiri juga ngerasa emang gitu loh, harus diperbaikinya itu. Nah, dari sekian gagal tentang percintaan, tentang bisnis ataupun kuliah, pernah nggak kamu sendiri mengalami ketika kamu gagal dalam suatu hal itu, kamu langsung merasa putus asa gitu? Kalau ya sering putus asanya lebih ke ya sekejap aja, kayak kita mengikuti alur, misalnya nggak keterima ujian nih, nggak keterima ujian, nggak nggak mungkin sih kalau kita kayak seneng-seneng gitu kan. Yang pasti kan kita sedih dulu gitu loh, ya mengikuti alur itu aja. Setelah itu selesai baru ya kita cari solusinya dulu. Oh ini ternyata kesalahannya di sini loh, baru bangkit lagi kayak gitu. Nah, kamu tipikal orang yang gagal terus kamu ini kayak, atau langsung cari opsi lain untuk mengalihkan kegagalan kamu? Misalnya kamu tujuannya ini, nah gagal, kamu cari yang tujuan yang lain lagi, gagal, terus itu gimana? Atau misalnya kamu cari tujuan yang ini, misalnya kamu maunya jadi dokter nih, nah kamu gagal ikut dokter, pokoknya kamu harus jadi dokter, pokoknya kamu coba terus atau mencari opsi lain? Ya aku kembali lagi ke kayak aku renungin itu dulu gitu loh. Makanya kalau misalnya ini masih bisa dilanjutin ya kita lanjut, tapi kalau enggak kadang aku lebih kayak nyoba hal baru yang lain gitu, makanya mengalihkan sejenak hal itu gitu loh. Setelah udah pikirannya udah tenang itu, balik lagi ke situ, apa sih yang harus dievaluasi, setelah itu ya kita coba lagi kayak gitu. Terus kalau mencoba lagi kan nggak bisa secepat kilat gitu kan, pasti ada prosesnya kayak gitu. Itu sih kalau. Nah, mungkin kata-kata terakhir dari Triyono kan mungkin banyak ya di luar sana untuk teman-teman yang mungkin sedang pacaran tapi karena LDRan, mungkin pekerjaan atau rumahnya jauh gitu, mereka gagal di pertengahan jalan. Nah, Mas Triyono ini kan termasuk bisa dibilang berhasil gitu ya, soalnya kan udah 1,5 tahun LDR, dari belum ketemu sampai ini. Gimana, pernah ini nggak, bisa di share nggak gimana itu caranya? Yang pasti komunikasi ya, itu menurut aku penting banget gitu loh. Komunikasi itu, terus saling percaya aja kayak gitu. Komunikasi, saling percaya. Terus maksudnya ketika pasti pikiran cewek atau cowok kan ketika LDR dia pikirannya selalu kemana-mana gitu. Dia kayaknya deket sama ini gitu ya. Nah itu kayak harus kita, apa yang kita omongin ke dia ya kayak bener-bener apa ya, dijalanin gitu loh. Misalnya nggak selingkuh ya jangan selingkuh beneran kayak gitu. Kayak itu sih. Terus kalau komunikasi sehari itu paling nggak 1 kali ada komunikasi gitu loh, buat ngambarin kayak atau apa, jadi yang di sana yang di jauh itu bisa tenang kayak gitu sih. Terus dari secara obrolan juga, kalau obrolan lebih ke, kalau aku kan sama dia random gitu ngobrolnya, kayak nggak ada aduh bingung topik mau bahas apa ya gitu, nggak ada. Jadi kayak apapun bisa dibahas kayak gitu, berarti jalan gitu. Nah, pokoknya gosip aja kita selalu jalan gitu. Makanya kayak ya seru aja gitu loh kayak gitu. Oke, mungkin dengan kan tadi kan harus saling percaya, selalu ngabarin, terus ya saling komunikasi gitu ya. Nah itu Mas itu nggak pernah gagal nggak sih, atau jalan mulus aja itu gimana? Iya kalau gagal lebih ke yang tadi aku bilang, maksudnya miskom kayak gitu loh, yang menurutku belum bisa di atas itu hal itu gitu. Karena kan kita nggak posisinya nggak deket kayak gini gitu kan. Jadi kita nggak tahu apa yang dia kerjain,
apa yang dia rasain kayak gitu kan nggak tahu. Oke, tapi ini menurut saya berhasil ya hubung kamu ini ya, masuk berhasil ya. Ya berhasil sih karena ini pertama kali aku LDR sama dia dan sampai selama ini gitu. Karena gini loh, apa aku yang dulu pacaran itu padahal dekat satu daerah kayak gitu. Iya. Tapi itu rasanya nggak asik gitu hubungannya kayak gitu. Apalagi yang ini kan aku sama dia kan beda pulau kayak gitu. Beda pulau, beda Yang, provinsi. yang satu pulau aja aku belum pernah ketemu, pernah dekat gitu, tapi kayak belum pernah ketemu. Habis itu kayak ya udah nggak jadi sama dia kayak gitu. Tapi ini cocok banget gitu ya. Iya cocok menurut aku ini ya yang terakhir. Terakhir. Oh, oke, pertama dan terakhir ya ini. Iya dong. Oke, mantap. Seumur hidup. So, Oke. Oke teman-teman, jadi itu dari cerita Mas Dono, dia juga pernah gagal yang kalian alami. Tadi dia juga cerita pernah gagal dalam berbisnis, pernah gagal dalam perkuliahan, dan juga pernah gagal dalam percintaan yang kalian rasakan gitu. Nah, kali ini di podcast saya kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya jangan mudah menyerah, tetap semangat dan kejar impian kalian. Kalau kalian gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Jangan putus asa. Kayak Mas Tono tadi, dia terus mencoba dan dia berhenti sejenak untuk memikirkan gimana caranya untuk mengatasi gagal yang pernah dialami gitu. Oke, sekian di podcast saya kali ini. Saya Ade dan teman saya Triono pamit undur dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Oke di. Ya.